Tanggal 7 Mei 2025, sosok yang selama ini dikenal sebagai pendiri Microsoft dan filantropis dunia, Bill Gates, tiba di Jakarta. Ia disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Tapi kedatangannya kali ini bukan soal teknologi, melainkan soal kesehatan, gizi, dan masa depan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai inisiatif pembangunan berkelanjutan, mulai dari kesehatan global, nutrisi, hingga infrastruktur digital. Tapi yang paling menarik, mereka langsung turun ke lapangan, meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 03 Jakarta. Program ini adalah upaya pemerintah menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Bill Gates menyambut baik program ini dan bahkan berencana meluncurkan suplemen khusus bagi ibu hamil di Indonesia dalam waktu dekat. Bukan cuma soal gizi, Gates Foundation juga mendukung uji klinis vaksin TBC terbaru M72-AS01E yang kini sedang diuji coba di Indonesia. Vaksin ini memberi harapan baru untuk menurunkan angka TBC yang masih menjadi masalah serius di tanah air. Sejak tahun 2009, Gates Foundation telah mengucurkan lebih dari 2,6 triliun rupiah ke sektor kesehatan Indonesia. Salah satu hasil nyatanya, Bio Farma, produsen vaksin nasional, kini mampu memproduksi 2 miliar dosis vaksin polio per tahun untuk puluhan negara. Tak hanya soal kesehatan, Bill Gates juga mendukung pengembangan sektor pertanian, seperti pengembangan bibit unggul dan peningkatan produktivitas tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Kunjungan Bill Gates bukan sekadar seremoni. Ia datang membawa gagasan besar, dana nyata, dan harapan baru bagi Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Kalimantan Timur, Kaltim, mencapai swasembada pangan, khususnya beras, paling lambat pada tahun 2026. Target ini didukung oleh berbagai strategi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Strategi dan dukungan pemerintah anggaran dan infrastruktur. Kementerian Pertanian Kementan telah menyiapkan anggaran sebesar 500 miliar rupiah untuk mendukung percepatan produksi pangan di Kaltim. Dana ini akan digunakan untuk mempercepat pembukaan dan pencetakan lahan sawah baru, pemenuhan kebutuhan pupuk, serta perbaikan saluran irigasi. Optimalisasi lahan. Kaltim memiliki sekitar 46.640 hektar lahan sawah aktif. Pemerintah daerah diminta menyediakan tambahan minimal 20.000 hektar lahan untuk pengembangan sawah baru berbasis teknologi modern. Modernisasi pertanian. Kementan akan memberikan bantuan berupa pompa air dan alat mesin pertanian kepada kelompok tani dan brigade pangan di Kaltim. Pertanian di wilayah ini diharapkan dapat menerapkan mekanisasi penuh untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Target produksi dan panen intensifikasi tanam. Pemerintah menargetkan peningkatan intensitas tanam menjadi minimal 2 hingga 3 kali dalam setahun. Hal ini memerlukan jaminan ketersediaan air sepanjang tahun melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur irigasi. Kebutuhan dan produksi beras. Saat ini, kebutuhan konsumsi beras di Kaltim mencapai 450.000 ton per tahun. Sementara produksi beras di wilayah tersebut hanya mampu memenuhi 200.000 ton. Dengan strategi yang diterapkan, diharapkan Kaltim tidak lagi bergantung pada pasokan beras dari luar daerah. Komitmen pemerintah daerah dukungan Gubernur Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas. Ia menegaskan pentingnya intensifikasi pertanian dengan memanfaatkan lahan dekat sumber air agar produksi bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Kolaborasi pusat dan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai swasembada pangan di Kaltim. Partisipasi generasi muda petani milenial. Mentan Amran Sulaiman mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Dalam kunjungan kerjanya, ia mengapresiasi kisah sukses seorang petani milenial anggota Brigade Pangan di Babulu yang mampu meraup penghasilan 24 juta rupiah per bulan. Kisah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Dengan strategi yang terukur dan dukungan penuh dari semua pihak,
Pemerintah optimistis bahwa swasembada pangan di Kalimantan Timur dapat dicapai sesuai jadwal.